Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara hari ini? Kita berjumpa lagi di dalam Bina Iman GKI Klasik Solo, tepat pada hari ini, hari Jumat tanggal 5 Mei 2023. Saya mengundang setiap kita untuk menyatukan hati kita dalam doa, untuk meminta dan memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang boleh terus terjadi pada setiap kami. Kasih-Mu lah yang terus melingkupi setiap kami, dan Kasih-Mu lah yang terus memampukan kami untuk menjalani kehidupan. Maka di hari ini kami mau bersama-sama bersatu hati, ingin meminta Tuhan untuk memberikan hikmat pada setiap kami. Dan biarlah firman yang kami baca menjadi sebuah perenungan yang juga mengingatkan kami, supaya kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tepat pada tanggal 13 Mei 1981, sebuah peristiwa besar terjadi di Vatikan ketika Paus Paulus II ditembak oleh seorang bernama Mehmet Ali Agca. Ya, sebuah peristiwa ini membuat gencar kala itu, ketika 4 kali tembakan membuat seorang Paus Paulus II harus terjatuh dan segera ia kemudian dilarikan ke rumah sakit. Nah, singkat cerita, ketika Mehmet Ali ditangkap kemudian diadili, Paus Paulus yang telah pulih berjumpa dengannya setelah persidangan. Dan apa yang ia lakukan? Seorang Paus Paulus II ini kemudian memeluk pelakunya, dan ia mengatakan bahwa ia mau mengampuni Ali dengan apapun yang sudah dilakukannya. Bukan sebuah hal yang mudah untuk kemudian memberikan pengampunan, apalagi ketika kita disakiti oleh orang lain. Tetapi bagian ini memperlihatkan bagaimana Paus Paulus II memberikan sebuah teladan kepada umat, bahwa keyakinan kepada Yesuslah yang menginspirasinya untuk memberikan pengampunan kepada Ali. Meskipun Ali mendapatkan pengampunan dari Paus Paulus yang kedua, tetapi ia tetap harus menjalani proses hukum sehingga ia harus dipenjara. Meskipun ia tidak menjalaninya secara penuh, tetapi sebuah proses pengampunan yang diberikan oleh korban kepada pelaku menjadi satu hal yang luar biasa, menjadi contoh bagaimana keyakinan pada Tuhan mendorong kita untuk kemudian menyatakan kebaikan. Nah saudara, mari bersama-sama kita akan menyambutnya juga dengan membaca Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, kata imam besar. Bernakah demikian? Jawab Stefanus. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirmanlah kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negerimu yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah saudaraku yang terkasih, bagian yang kita baca ini merupakan salah satu bagian dari pembelaan Stefanus atas dirinya di depan Mahkamah Agama. Kala itu Stefanus sedang melakukan sebuah pembelaan terhadap hujatan-hujatan yang telah dilontarkan kepadanya, ya. Ketika ia dikatakan sebagai orang yang menghujat terhadap Musa dan Allah, sehingga ia harus berhadapan dengan para pemuka-pemuka agama, tetapi ia mencoba untuk menghardik segala tuduhan itu dengan ia bersaksi tentang bagaimana Allah berkarya. Dan dalam bagian kita, kalau saudara membaca di dalam pasal yang ke-7 secara utuh, kita bisa melihat berbagai macam bentuk upayanya, pembelaannya, ketika ia mencoba menceritakan bagaimana Allah yang berkarya sejak Allah membentuk, memilih bangsa Israel hingga kemudian bangsa Israel masuk ke Kanaan dengan dipimpin Musa, dan juga ketika bangsa Israel kini menjadi bangsa yang besar, menjadi orang-orang Yahudi saat ini. Nah, pembelaan yang dia lakukan itu bukan hanya sekedar ia bersaksi, ia menceritakan, ia mencoba untuk membela dirinya, tetapi di dalam pembelaan itu ia juga menjadi kesempatan bagi dia untuk bersaksi. Ia menyatakan kuasa Allah bagi banyak orang sehingga kebenaran itu dapat diketahui. Nah, bukan menjadi satu hal yang mudah bagi seorang Stefanus, terlebih ketika ia masih sangat muda. Ia harus berhadapan dengan banyak orang, terutama dengan orang-orang yang tidak menyukai dirinya. Tentu akan ada banyak hal yang kemudian akan ditolak. Tetapi dari manakah datangnya keberanian itu? Stefanus memperlihatkan kepada kita bagaimana ia memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Dan iman itulah yang membawanya kepada keyakinan penuh kepada Tuhan.
Dan itu yang membuat ia memiliki kesetiaan, memiliki keberanian yang menjadi buah akan imannya. Maka di tengah segala pergumulan hidupnya, ada Roh Kudus yang terus menopang kehidupan Stefanus. Sehingga apa yang ia ucapkan, apa yang ia berikan, itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena Roh Kudus yang berkenan atas dirinya. Sehingga Roh Kudus menguasai pikiran, menguasai perkataan, sehingga bagian itu menjadi satu kesempatan yang baik untuk menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kebenaran bagi orang banyak. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukankah bagian ini memperlihatkan kita bagaimana Stefanus juga membuka dirinya untuk kemudian dipakai Allah untuk menyatakan kasih-Nya di tengah segala pergumulan yang ia hadapi? Bukankah ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa? Dan bukankah kisah ini menjadi sebuah kesaksian yang dapat menguatkan setiap hati kita? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah firman ini begitu menyapa setiap kita? Bagi setiap kita yang diundang untuk menyatakan atau menyaksikan kebaikan Tuhan kepada setiap sesama kita. Mengapa acap kali kita takut untuk bersaksi? Seperti Stefanus di tengah segala kondisi dan sebuah kondisi yang tidak mudah ketika ia harus bersaksi di hadapan orang banyak. Namun ia dimampukan Tuhan untuk terus menyatakan kasih, untuk terus menyatakan kebenaran. Kuncinya ada pada bagian Stefanus yang mau untuk membuka diri sehingga ia mengalami Roh Tuhan, dan Roh Tuhan itulah yang menuntun ia. Ia menguasai hati, pikiran, dan perkataan yang keluar bagi Stefanus. Roh Kudus itulah yang terus berkarya mengurapinya. Maka demikianlah juga dengan kehidupan kita. Mari kita membuka diri kita dan kita membiarkan Roh Kudus untuk menguasai kehidupan kita, sehingga kita berikan kekuatan untuk terus menyatakan cinta kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, itu menjadi bagian Tuhan untuk terus memproses kita. Dan kisah itu bisa menjadi satu kesempatan untuk kita jadikan sebuah kesaksian bahwa Tuhan terus menyertai kita. Kesaksian itu dapat menjadi berkat ketika kita bercerita kepada orang-orang di sekitar kita. Bagi mereka yang saat ini sedang mengalami keraguan, mungkin kisah kita, kesaksian kita bisa menjadi salah satu cara untuk memperteguh mereka. Sehingga seperti Stefanus, mari bersama-sama kita saat ini diundang untuk membuka diri dan membiarkan Roh Kudus untuk menguasai hati kita. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita akan menutup perenungan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami sungguh bersyukur ketika Tuhan boleh terus melawat setiap kami. Tuhan terus menyapa kami di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan di tengah segala persoalan itu, kami merasakan bahwa Tuhan hadir di dalam setiap persoalan itu. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maka di saat yang indah ini, kami memohon Tuhan juga memberikan kepada setiap kami kekuatan, supaya kami boleh terus mengalami kebaikan Tuhan, dan kami boleh merasakan kasih setia Tuhan di tengah segala kondisi. Dan biarlah kami menjadi pewarta Tuhan bagi dunia ini. Mampukan kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah Bina Iman GKI Klasik Solo hari ini, tepat hari Jumat tanggal 5 Mei 2023. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun saat ini saudara berada. Selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.